sebagai BUMN, Pertamina ini harus mulai mendorong untuk mempercepat recovery. Karena kita harapkan waktu itu di 2022 ini recovery harus terjadi. Dan juga selain itu, di saat yang bersamaan tahun lalu kita harus menuntaskan agenda transformasi, restrukturisasi organisasi Pertamina dalam membentuk holding migas. Yang kemudian kita membentuk 6 subholding. Jadi di saat yang bersamaan, ketika faktor eksternal ini masih sangat menantang, tetapi di internal sendiri kita harus melakukan perombakan besar-besaran. Ini adalah perombakan terbesar sepanjang sejarah Pertamina. Yang selama ini Pertamina adalah satu perusahaan besar yang mengerjakan kegiatan usahanya dari hulu ke hilir. Hari ini kita tahun lalu sudah mulai mentransform organisasi menjadi holding company dan seluruh operasional turun ke subholding semuanya. Jadi Pertamina hanya berperan sebagai integrator dari mulai planning, kemudian di evaluation, dan yang paling penting selain itu adalah pengembangan ke new and renewable energy, ke bisnis-bisnis baru. Alasan utama kenapa di saat tantangan sedemikian berat transformasi harus dijalankan, karena dengan pandemi ini, apalagi dengan geopolitik yang terjadi akhir-akhir ini, maka posisi energi ini akan lebih cepat dan harus lebih cepat. Oleh karena itu ini harus segera. Nah, jadi ini yang alhamdulillah kita berhasil menyelesaikannya. Kebayang tenaga kerja yang kalau dengan outsourcing itu sekitar 126.000 orang, ini harus kita turunkan semuanya ke bawah. Kita harus membuat fungsi-fungsi baru, mengelainkan beberapa fungsi, tetapi kinerja dari sisi produktivitas, dari sisi profitabilitas, ini semua harus berjalan secara paralel. Jadi kita berombak gerbong, memecah gerbong, membuat gerbong baru, tapi kereta harus berjalan cepat. Lanjut. Kalau kita lihat sebetulnya dengan tantangan tadi, beberapa tantangan tadi, maka ada 6 program besar yang kita usung. Next slide. Yang pertama adalah kita sebut Go Productive and Efficient. Ini adalah terkait dengan existing bisnisnya Pertamina. Misi utama dari Pertamina adalah menjaga kehandalan dan kemandirian energi nasional yang tentu nantinya akan mewujudkan kedaulatan energi. Jadi dalam kondisi hari ini, di mana hampir seluruh negara juga masih mengandalkan sebagian besar dari fosil energi, maka bisnis oil and gas ini tetap harus kita jalankan, harus kita tingkatkan produktivitasnya, namun dengan cara yang berbeda, yang lebih efisien dan lebih green. Pertamina hari ini memberikan kontribusi lebih dari 60% produksi migas nasional. Karena kontribusinya besar, maka ketika peningkatan dari 700 1 juta, maka kita mempunyai target yang juga sangat besar. Yang bisa kita lakukan dari existing blok yang ada adalah melakukan pengeboran di area-area baru dan juga yang existing secara masif dan agresif. Kalau kita lihat, kita ambil satu saja yang namanya blok Rokan. Ini yang trennya itu dalam 3 tahun terakhir ini tren produksinya turun terus. Ketika diterima oleh Pertamina tanggal 9 Agustus 2021, ini produksinya adalah 142.000 barel per hari. Dalam waktu 3 bulan, kita lakukan pengeboran yang masif sampai 118 sumur baru di area-area yang belum pernah dibor selama ini, sehingga ini kemudian bisa meningkatkan produksi ke angka 158 di akhir tahun 2021. Dan di tahun ini targetnya 500 pengeboran. Ini apa yang paling tinggi panitia. Artinya kalau 500 dalam sehari ini kan ada 2-3 pengeboran yang jelas. Selain itu, proyek strategis nasional ini yang sebagian besar juga di sektor energi harus terus dibangun. Jadi walaupun demand turun, mau melakukan transisi energi, tapi fakta hari ini kita masih impor
30% masih impor. Jadi sebetulnya kalau kita melihat bahwa dari bauran energi yang ada di dalam strategi energi nasional, ini kan masih dengan sampai dengan 2010-15 tahun ke depan, dominasi dari oil and gas ini masih ada. Walaupun turun porsinya dari yang dari fuel itu 32%, hari ini akan turun ke 20%. Bagaimana kita melakukan efisiensi besar-besaran tahun 2021? Karena kita sampaikan untuk bisa survive dalam kondisi ini hanya satu, efisiensi. Dan bukan hanya cost efisiensi saja, kita mempunyai programnya cost optimization. Kenapa? Karena ada juga cost avoidance yang kalau itu tidak kita kalau itu terjadi, maka akan menambah biaya. Jadi kita ada cost saving, ada cost avoidance, ada juga revenue enhancement. Jadi saat yang bersamaan ini kan beda corong. Bagaimana revenue naik, biaya turun. Dan tahun 2021 ini yang menyelamatkan sehingga bottom line kita lebih positif adalah cost optimization yang mencapai angkanya 2,2 billion US dollar. Dan cost savingnya itu adalah 1,3 billion. Lain tentunya ada juga revenue enhancement yang hampir setengah billion US dollar dan juga cost avoidance yang 360 juta. Jadi inilah kontribusi dari seluruh perwira Pertamina untuk bisa agar perusahaan ini going concern di 2021 mengukuhkan peningkatan revenue yang profit yang hampir 2 kali lipat dari tahun lalu. Kita mencatat 29 triliun keuntungan bersih kita. Tahun lalu kan 15 triliun, ini 29,7 triliun. Ya, jadi tahun 2021 tadi pemegang saham sudah menyetujui dan juga menerima laporan manajemen untuk pencapaian ini. Revenue juga meningkat tajam. Jadi kalau kita lihat dari tahun lalu ada peningkatan hampir 40%. Net profit 95%, 2 kali lipatnya. Dan EBITDA juga meningkat 19%. Jadi inilah hasil kerja keras kita di tengah-tengah kondisi yang sangat sulit di tahun 2021. Dan selain itu ada beberapa program yang berjalan, yaitu program Langit Biru. Kita men-shifting penggunaan BBM ke yang lebih ramah lingkungan.